Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan progres pertama dari proyek UAS kami untuk mata kuliah AVD Teori dengan judul artikel yang kami ambil Random Forest Classification Algorithm for Medical Industry Data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kalista Dian Kemala dengan NIM akhir 017. Saya Angelia Luciana dengan NIM akhir 072. Next. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya itu sendiri. Jadi, industri medis menghasilkan data besar dan kompleks dari pemeriksaan laboratorium, citra medis, dan rekam medis. Analisis tradisional sulit menangani kompleksitas ini, sehingga machine learning digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Algoritma random forest dinilai efektif dalam klasifikasi penyakit, namun performanya dapat ditingkatkan dengan transfer learning yang memanfaatkan pengetahuan dari tugas sebelumnya. Penelitian ini menerapkan kombinasi random forest dan transfer learning pada data medis untuk meningkatkan prediksi penyakit secara akurat dan efisien. Bisa di next. Oke, untuk tujuannya sendiri di sini ada tiga. Yang pertama, mengimplementasikan dan mengevaluasi random forest yang dikombinasikan dengan transfer learning untuk klasifikasi data medis. Yang kedua, menganalisis kinerja metode ini pada 4 dataset medis dari uji machine learning repository. Yang ketiga, membandingkan hasil akurasi yang diperoleh dengan studi-studi sebelumnya yang menggunakan random forest konvensional. Secara khusus, penelitian ini ingin membuktikan bahwa penerapan random forest dengan transfer learning dapat menghasilkan akurasi lebih tinggi dan efisien komputasi lebih baik dalam diagnosis penyakit. Next. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, di sini mencakup ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini menggunakan 4 jenis dataset medis yang diambil dari uji machine learning repository. Bisa dilihat di sini ada keempat datasetnya. Kemudian yang kedua ada pemrosesan data, di mana data yang memiliki missing value dihapus, semua nilai numerik dikonversi ke bilangan bulat, dan pada dataset pupa, atribut ketujuh dihapus karena tidak relevan, dan konsumsi alkohol harian diklasifikasikan menjadi 2 kelas, kelas 0 kurang dari 3, dan kelas 1 lebih dari sama dengan 3. Next. Nah, untuk tahap yang ketiga, yaitu implementasi algoritma. Algoritma random forest dijalankan menggunakan Python 3.9, Spider IDE, dan Scikit-learn library. Jumlah estimator atau trees divariasikan antara 5 hingga 150 dengan ukuran data uji antara 20% hingga 50%. Setiap eksperimen diulang sebanyak 5 kali untuk memvalidasi hasil. Kemudian performa diukur berdasarkan akurasi maksimum dan rata-rata. Dan yang terakhir visualisasi hasil menggunakan matplotlib atau 3D plot untuk menambahkan jumlah pohon, ukuran test set, dan akurasi. Next. Nah, ini untuk keempat dataset yang kami gunakan. Ini bisa dilihat ada liver disorder, kemudian ada diabetes, kemudian ada heart disease, dan breast cancer. Untuk jumlah datanya juga ada di sini, dan juga atribut, deskripsi, serta link dari masing-masing dataset yang kami gunakan. Mungkin bisa di next ke Uci. Oke, hasil penelitian dari keempat dataset yang digunakan, mereka menunjukkan akurasi yang berbeda-beda, dengan akurasi tertinggi dapat dari penggunaan persentase dari keseluruhan dataset serta jumlah tri yang berbeda-beda. Nah, output dari masing-masing dataset akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pertama, ini Bupa Liver dataset.
Jadi dari dataset ini menunjukkan tingkat keakuratan tertinggi sebesar 66,65% saat menggunakan 42,5% dari dataset sebagai data pengujian dan jumlah tri yang sedikit, yaitu 60. Namun, dengan metode modifikasi yang berbeda, kayak misalnya pakai random forest konvensional atau yang lain-lain itu, keakuratan hasil dapat meningkat hingga 84%. Dan dari keseluruhan penelitian yang telah dibandingkan, hasil keakuratan bervariasi dari 55 hingga 84%. Yang kedua ada PIMA Indirect Diabetes Dataset. Nah, jadi hasil tertinggi dari dataset ini 80,52% dan dihasilkan dari penggunaan 30% dari dataset sebagai data pengujian dan penggunaan 90 TRIS. Saya dibandingkan dengan studi lain, angka yang dicapai dengan metode lain ini cenderung tinggi dan mirip. Jadi ada yang itu menggunakan RF tradisional itu sekitar 80% juga. Terus dengan metode lain itu ada yang sampai 81%. Dan bisa dilihat juga di grafiknya ini angkanya lumayan stabil sih, kayak pasti lebih tinggi. Nah, yang ketiga, ketiga ini ada Wisconsin Breast Cancer Dataset. Jadi ini penggunaan random forest dengan transfer learning menghasilkan tingkat akurasi sebesar 96,78% saat menggunakan 50% dari dataset sebagai data pengujian. Hal ini membuktikan bahwa metode ini sangat efektif untuk tipe dataset seperti ini. Nah, perbandingan dengan metode lain seperti RF konvensional menunjukkan akurasi sebesar 69,23%. Nah, dan metode transfer learning serta RF konvensional di WK software menunjukkan hasil serupa sebesar 96,01%. Jadi kalau RF konvensional atau tradisional saja itu cuma 69%. Tapi kalau misalnya digabung dengan transfer learning, hasilnya mirip-mirip dengan hasil yang dilakukan di penelitian ini. Yang terakhir ada UCI Heart Disease Dataset. Jadi akurasi tertinggi ini dicapai dengan menggunakan 30% dari dataset sebagai data pengujian dan 75 random tree. Perbandingan serupa juga mendapati tingkat akurasi serupa. Ini itu tingkat akurasinya sekitar 80% juga. Bisa dilihat segini paling tinggi adalah 82% dan em, penelitian serupa juga hasilnya mirip-mirip. Jadi ada yang 81,68, ada juga yang lebih rendah sedikit. Nah, namun ada keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. Jadi ini ada akurasi yang terbatas karena trace yang dihasilkan ini acak atau random, sehingga akurasi bergantung pada jumlah trace atau nilai-nilai trace yang dihasilkan. Terus PCA juga mereka tidak menggunakan PCA, jadi akurasi itu masih kurang. Namun jika ada penggunaan PCA bisa meningkatkan akurasi dan representasi grafik yang lebih stabil. Terus mereka bisa menggunakan validasi silang dengan metode K-fold untuk meningkatkan keakuratan data dan undersampling pada data asli untuk meningkatkan keakuratan data. Nah, kesimpulannya, metode yang digunakan ini dapat mendeteksi gangguan hati atau liver, diabetes, penyakit jantung, serta kanker payudara. Adapun metode yang digunakan pada paper lebih efektif karena mampu memprediksi penyakit-penyakit tersebut dengan lebih akurat menggunakan daya dan tenaga komputasi yang lebih sedikit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan.